Selamat siang teman-teman. Untuk mata kuliah hari ini mengenai hukum perikatan. Saya akan menyampaikan mata kuliah untuk hari ini. Berbicara mengenai hukum perikatan, kita harus mengenal istilah hukum perikatan itu. Hukum perikatan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah verbintenis. Tetapi ada beberapa ahli hukum juga yang mempergunakan istilah overeenkomst. Nah, verbintenis ini berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Sedangkan overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkom yang artinya setuju atau sepakat. Definisi dari para ahli. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan hukum perikatan atau perikatan itu sendiri. Nah, menurut Pitlow, ia mengatakan bahwa perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Nah, atas dasar mana pihak yang satu itu sebagai kreditur dan pihak yang lain sebagai debitur. Nah, jadi Pitlow mengemukakan bahwa ada hubungan di dalam suatu perikatan. Nah, hubungan antara dua orang, yang satu sebagai kreditur dan yang satu sebagai debitur. Nah, perikatan menurut Hoffman adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah ya atau lebih dari satu ya subjek-subjek hukum ya yang di antaranya ada kreditur dan debitur. Nah, kreditur dan debitur ini mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak satu sama lain. Nah, yang dimaksud dengan perikatan menurut Hoffman ini adanya subjek-subjek hukum, adanya kreditur debitur, namun tak terbatas. Artinya melakukan perikatan itu bisa satu orang, dua orang, bahkan tiga orang atau lebih. Itu menurut Hoffman. Yang penting sesuai dengan cara-cara tertentu terhadap yang lain. Maksud dengan cara-cara ini, itu di dalam suatu perikatan itu yang jelas sudah ada klausul. Ya, klausul untuk mengikat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, pihak kreditur dan juga debitur. Nah, ketentuan-ketentuan itu harus mereka penuhi. Misalkan si A dia meminjam uang kepada si B pada tanggal 30 September. Nah, untuk bulan Oktober pada tanggal 30 dia harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati itu. Nah, jadi ketika si A memberikan pinjaman uang kepada si B pada tanggal 30, maka si B harus melunasi utangnya pada tanggal 30 Oktober. Misalkan, terserah waktunya kapan itu terserah. Bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana enaknya mereka, itu terserah. Mereka yang membuat perjanjian atau perikatan. Baik, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Dan sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ada unsur-unsur perikatan. Di dalam perikatan itu ada unsur-unsur. Unsur-unsurnya harus meliputi yang pertama hubungan hukum. Nah, ya sudah jelas di dalam satu perikatan pasti ada hubungan. Hubungan antara pihak A dan pihak B, pihak kreditur dan pihak debitur. Kemudian ada kekayaan objeknya ya. Berbicara perikatan perjanjian tetap ada benda yang harus diberikan. Nah, bisa kekayaan, bisa makanya ada unsur-unsur dalamnya.
Kemudian ada pihak-pihak, ada pihak kreditur, debitur, ya. Objek hukum menyangkut prestasi. Jadi objek hukum itu yang sudah pasti objeknya apa, ya. Ketika kita membuat suatu perjanjian, objeknya seperti apa? Contoh, jual beli motor misalkan. Objeknya ya motor. Nah, ada benda di dalam. Seperti itu. Jadi objeknya harus jelas. Nah, itu jual beli motor. Tapi kalau mau meminjam soal utang piutang yang jelas ya objeknya pasti benda-benda ya uang. Seperti itu. Intinya ada sesuatu yang harus diperoleh, ya. Harus ada prestasi yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Sistematika hukum perikatan. Nah, sistematika hukum perikatan ini menurut KUH Perdata, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, saudara bisa lihat di skemanya, jelas di skemanya. Untuk saudara ketahui, untuk berbicara mengenai mata kuliah hukum perikatan, saudara harus didampingi dengan BW, Burgerlich Whitebook, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, biar ketika saya menyampaikan pasal-pasalnya, ya ayatnya seperti apa, saudara bisa tahu seperti itu. Ya, jangan lupa untuk menggunakan KUH Perdata. Baik. Kemudian apa sih hubungan hukum itu? Hubungan hukum adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Nah, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Seperti itu. Nah, di dalam perikatan ada selain hubungan, ada kenyataan hukum. Nah, di dalam kenyataan hukum, saudara bisa lihat sendiri skemanya, ya, dia tabelnya. Di dalam kenyataan hukum itu terdiri atas 3 bagian. Nah, di dalam kenyataan hukum itu ada perbuatan melawan hukum. Selain perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan hukum. Nah, selain itu peristiwa-peristiwa hukum. Nah, kenyataan hukum adalah suatu kenyataan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya, beralihnya hak subjektif baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda, maupun hukum perorangan. Kelahiran adalah kenyataan, ya. Kelahiran adalah kenyataan hukum, sedangkan akibat hukum adalah kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan. Nah, artinya kalau kelahiran ya sudah pasti itu kenyataan. Manusia kan harus lahir. Nah, itu udah termasuk kenyataan hukum. Sedangkan akibat hukumnya ya kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan. Misalkan kita memiliki anak, anak itu udah pasti lahir, ya kan? Nah, itu kenyataan hukumnya. Nah, akibatnya daripada anak itu lahir, maka kita harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, memeliharanya dan memberikan pendidikan. Itu seperti itu contohnya. Nah, perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Jadi perbuatan-perbuatan hukum ketika kita sadar kita melakukan perbuatan hukum, maka kita harus menanggung akibat hukumnya. Contohnya, kita melanggar lalu lintas. Nah, umur kita 20 tahun misalkan, atau paling tinggi paling rendah 18 tahun.
18 tahun kan kita sudah punya SIM. Nah, kemudian kita berjalan, pas di depan kita ada lampu merah, tetapi kita menerobosnya. Padahal kita tahu bahwa lampu merah itu tandanya harus berhenti. Nah, tetapi karena kita tidak berhenti dan kita menerobos lampu merah itu, maka ada akibat yang ditimbulkan. Akhirnya kita ditilang. Nah, karena tindakan kita, perbuatan hukum kita yang telah melanggar aturan lalu lintas. Seperti itu. Perbuatan-perbuatan hukum yang bukan merupakan perbuatan-perbuatan hukum. Ada kalanya undang-undang memberi akibat hukum kepada perbuatan-perbuatan di mana orang yang melakukannya tidak memikirkan sama sekali akibat-akibat hukumnya. Pada pokoknya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan-perbuatan menurut hukum, misalnya perwakilan sukarela dan pembayaran tidak berutang, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum, pasal 1365 sampai dengan 1380. Jadi ada perbuatan yang bukan perbuatan hukum dan perbuatan hukum yang tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum itu seperti itu, perwakilan sukarela dan pembayaran tidak terutang. Nah, kita lihat pada perbuatan-perbuatan melawan hukum. Anda silakan buka di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lanjut, peristiwa-peristiwa hukum. Ada kalanya undang-undang memberi akibat hukum pada suatu keadaan atau peristiwa yang bukan terjadi karena perbuatan manusia. Nah, misalkan perkarangan yang bertetangga, kelahiran dan kematian, ya, seperti itu. Ya, kelahiran kematian bukan akibat yang ditimbulkan dari tindakan perbuatan manusia. Yang bisa menentukan kita lahir dan mati kan cuma Tuhan. Ya, seperti itu. Lanjut, untuk kekayaan. Perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht. Vermogensrecht. Baik, pihak-pihak, ya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu. Sudah pasti kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek-subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Nah, objek hukum atau prestasinya dari perikatan, ya, dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi. Ya, nah, jadi objek hukum menurut perikatan ini yaitu apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Ya, biasanya disebut penunaian atau prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas. Jadi wujudnya dari prestasi itu kita memberi sesuatu. Ya, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Itu wujudnya, wujud dari prestasi. Memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Buka di pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik. Nah, syarat-syarat objek dalam perikatan. Syarat-syarat objek apa sih yang harus dipenuhi dalam perikatan? Yang pertama harus tertentu. Harus tertentu. Artinya yang dimaksud dengan harus tertentu itu ya ada barang tertentu, objek tertentu yang dijadikan sasaran untuk perikatan. Yang kedua, ini syarat objek ya, harus diperbolehkan. Nah, harus diperbolehkan. Kemudian dapat dinilai dengan uang
objeknya harus mungkin. Jadi harus diperbolehkan ya benda benda yang di apa ditimbulkan akibat daripada perikatan ini. Pihak debitur, misalkan kita mengadakan pinjaman, misalkan si A, dia memberikan pinjaman karena si B kepada si B, karena si B ada jaminan. Nah, jaminannya yang itu harus diperbolehkan. Adanya benda yang harus diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian dapat dinilai dengan uang, ya sudah pasti dapat dinilai dengan uang. Kalau tidak bisa dinilai dengan uang, maka perikatan itu bukan terjadi perikatan, bukan perikatan apa ya, sebab akibat, tapi hanya memberi, ya, hibah. Jadi perikatan itu harus dapat dinilai dengan uang. Sorry, benda itu harus dapat dinilai dengan uang. Misalkan seperti jaminannya mobil, motor, nah itu bisa diuangkan. Nah, objeknya harus mungkin. Arti objeknya harus mungkin ini, benda itu yang sebagai jaminan itu harus ada harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat daripada si kreditur. Seperti itu. Syaratnya apa? Misalkan contohnya kalau kita mau pergi ke pegadaian, misalkan kita gadai motor kita, ya. Pegadaian harus lihat dulu apa? eh, Motornya itu harus lihat itu tahun berapa dia dibuat, kemudian surat-suratnya lengkap atau tidak, ya. Pokoknya yang menyangkut daripada motor itu harus lengkap, harus mungkin, ya. Bukan tidak lengkap atau kurang lengkap. Gitu. Jadi syaratnya harus mungkin. Ya, seperti itu. Jadi untuk mempelajari harta kekayaan pada materi pertama ini, ya, kita masuk pada istilah. Sampai di slide nomor 18. Syarat-syarat objek dalam perikatan. Untuk materi yang selanjutnya itu kita akan bertemu pada pertemuan kedua nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya harap ketika Anda mendengar penjelasan mata kuliah ini, diharapkan untuk kalian screenshot masing-masing slide itu kalian harus screenshot agar kalian bisa lihat dan bisa membacanya kembali. Baik, sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat siang.